Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Yunia Rasad dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah dan urf sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Menurut bahasa aslinya, kata maslahah berasal dari kata solaha yaslihu solhan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Adapun kata mursalah yang artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama, yaitu seperti Al-Quran dan hadis yang membolehkan atau melarangnya. Secara bahasa, maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah yang berarti kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, dan terlepas dari kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas dan terbebas. Jadi maslahah mursalah artinya terlepas dan terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya suatu tersebut dilakukan. Secara istilah, maslahah mursalah adalah sesuatu tidak ada hukumnya dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Sesuatu yang baik menuruti akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Prinsip umum maslahah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindari kerusakan bagi kehidupan. Dengan demikian, dasar hukum kehujahan maslahah mursalah diantaranya yaitu terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 107, surah Yunus ayat 57, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kesesuaian maslahah menurut syarak terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu maslahah al-mu'tabaroh, yang kedua adalah maslahah al-mulgoh, dan yang ketiga adalah maslahah al-mursalah. Dan yang kedua yaitu berdasarkan landasan hukum Al-Quran dan hadis. Maslahah terdiri dari 2 macam, yaitu maslahah al-gharibah dan juga maslahah al-mursalah. Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, maslahah terdiri dari maslahah al-daruriyah dan maslahah al-hajiyah. Jika dilihat dari segi kandungan, maslahah terdiri dari maslahah al-ammah dan maslahah al-khassah. Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya, maslahah terdiri dari maslahah al-sabitah dan maslahah al-mutaghayyirah. Cara menetapkan hukum dengan maslahah mursalah, yang pertama yaitu harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak. Lalu yang kedua harus bersifat rasional. Yang ketiga bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat. Yang keempat yaitu bukan maslahah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu saja. Yang kelima tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nasyarak. Dan yang keenam harus bersifat pasti, yaitu bukan sekedar perkiraan. Urf secara bahasa Arab berasal dari kata arafa ya'rifu, yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang diakui. Dalam bahasa Inggris disebut custom. Dalam bahasa Indonesia diartikan adat. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, secara istilah urf adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging
dilakukan oleh kelompok orang atau masyarakat atau orang per orang dalam waktu yang lama. Bukan suatu kebiasaan menyimpang dari norma dan aturan yang biasa disebut dengan adat istiadat. Urf berbentuk setelah melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu al-mail, yaitu kecondongan. Yang kedua yaitu al-amal, yang artinya perbuatan. Lalu yang ketiga al-taklid, mengikuti. Dan yang keempat al-tikrar, yaitu pengulangan. Dari segi sumbernya, urf digolongkan menjadi 2 macam, yaitu urf qauli dan urf amali. Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaan, urf dibagi menjadi 2 macam, yaitu urf umum dan urf khusus. Jika dilihat dari baik dan buruknya, urf digolongkan menjadi 2 macam juga, yaitu urf sahih dan urf fasid. Kaidah fikih terkait dengan urf yaitu adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum. Lalu yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum dengan perubahan tempat dan masa. Lalu yang ketiga, setiap ketentuan yang diterangkan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syarak dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan tersebut dikembalikan kepada urf. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.